Part 2 minta maaf. Hieh, ada apa tuh Sin? Kok pakai toa segala pengumumannya? Tanya Alea pada Sinta, tapi ia hanya menggeleng senyum meringis tak tahu. Jangan tanya Sin, aku juga gak tahu. Kamu balik nanya lagi. Sinta senyum merongoh, lalu menatap sang atasan berjalan dengan gaya tegas dan tangan yang menyelingkup ke saku celana. Kalian semua, terima kasih untuk seluruh karyawan dari level 1 hingga level 6. Saya tak bisa menyebutkan satu persatu tentunya. Saya terima kasih atas kerjasama dan lelah kalian yang sudah membangun perusahaan ini menjadi lebih baik. Hingga perusahaan kita mendapat rating dari pusat bintang 5. Jauh lebih baik menempati posisi perusahaan lain. Kalau begitu, tanpa basa-basi, silahkan isi form untuk rewards. Satu lagi, akan ada beberapa kandidat naik jabatan dan mutasi untuk cabang baru yang menempati sekretaris, bendahara, juga tim audit. Jadi tetap semangat dan terima kasih untuk hari ini. Mari tetap semangat, sehat selalu dan semangat lagi untuk pencapaian bulan ke bulan berikutnya. Oke untuk semuanya, good luck. Sorak menepuk tangan, saling berjabat tangan tak lupa nasi box dan kue sebagai camilan dibagikan oleh petugas pantry pada seluruh karyawan. Semua mata karyawan berbisik-bisik. Mereka ingin sekali naik jabatan. Tidak terkecuali Alea yang tak ingin mengisi form untuk bekerja lebih dari saat ini. Ia hanya berpikir menjadi baik saja sudah cukup untuk ia bekerja. Kok melamun sial, gak suka ya isi form rewards tahunan. Ah, bukan itu kok. Aku bingung gitu Sin. Kamu kan tahu, kalau aku ajuin naik level dalam kerja, otomatis aku bakal sibuk dan makin jauh sama Mas Haris. Jiyeh, pengantin yang halu merenung. Ya udah deh itu hak kamu. Tapi, aku cuma mau bilang Al. Jangan pernah putus semangat buat pencapaian kamu yang sekarang aja. Kamu tahu kan kita susah payah masuk dan bertemu satu cabang. Lagi pula posisi kita saat ini lelah dengan target. Belum lagi digeser dan Alea mengangguk. Perkataan Sinta memang ada benarnya. Hanya saja ia harus banyak matang memikirkan hal terburuk jika ia kelak sibuk dalam pekerjaan. Yang jadi utama adalah, apa Mas Haris bakal izinin ya? Ah, sebaiknya isi rewards sajalah. Soal naik level aku udah cukup bekerja seperti ini. Sinta hanya menggeleng senyum pada sahabatnya, sambil memutar-mutar isi dalam kepala untuk yang terbaik pada Alea saat ini. Terus terang dia sangat cukup berpotensi. Terlebih ia tak mau berpisah setelah lama bekerja bersama. Enak saja, aku mau daftar. Gak bisa kalau sendiri nih. Sorry ya Al. Hehi, senyum miring Sinta. Alea hanya kebingungan menatap Sinta sang teman di meja samping dengan tatapan berbeda. Tapi saat ia ingin menghampiri dan mengintip lamaran form yang Sinta buat. Udah ya, kamu gak boleh ngintip. Aku mau ke toilet dulu ah. Menjauh dengan senyum menggoda. Jangan aneh. Aneh ya. Kamu jangan lakuin lagi tanpa persetujuan aku. Teriak Alea. Tapi Sinta mengabaikan dengan pura-pura tak mendengar. Asteris. Hani, kamu beneran gak bersentuhan sama si benalukan? Tanya Irene yang menatap tajam pada Haris. Aku udah berapa kali bilang. Melihatnya saja sudah gak nafsu. Dia bukan apa-apa. Seksi aja enggak. Ngapain juga mikirin hal macam itu sayang. Semakin hari dia sibuk. Tidak secantik dulu bahkan kecantikannya kalah sama kamu. Rayu Haris. Aku cuma takut aja, suatu saat kamu akan, Haris menutup bibir Irene, lalu memulai gerakan ritme halus ketika suasana yang sangat mendukung. Hal itu pun layaknya sepasang kekasih yang sah. Apalagi yang mereka luangkan selain bermanja-manja. Sayang, aku harus kembali ke kantor. Baik-baik ya di rumah. Kecupan Haris mendarat pada kening Irene. Tapi ia hanya melambai tangan dengan gaya sombong dan senyum manis pada wajah Haris. Setelah Haris menjauh dengan kendaraannya, ia segera membalik badan dan mengambil ponselnya. Geng, udah siap belum? Oke, tunggu ya. Kita fashion show berlanjut clubbing. Oke, yes. Laki gue udah pergi tuh. Mana bisa gue sendiri diem di rumah. Haha. Senyum tawa pada Irene ketika menutup ponselnya. Lalu mengambil beberapa pasang sepatu. Untuk ia kenakan dengan setelan fashion yang dikenakan bersama geng sosialitanya. Setelah Haris kembali pulang menemui rumah lama dengan istri pertamanya. Yes,
Sebagian udah aku masukin ke koper. Tinggal kirim message aja. Honey, aku ada potret dadakan. Mungkin 2 atau 3 hari, lirinya. Yes, gitu aja repot. Punya suami model Haris memang senang juga gak terlalu mengekang. Senyum menggelitik pada mimik wajah Irene menatap foto mereka berdua di sebuah wallpaper ponselnya. Sementara Alea, ia telah sibuk dengan laptopnya. Tak lama ia mendapat suara mobil yang tiba saja terdengar dari kamarnya. Apa itu Mas Haris? Kok aku jadi seneng ya? Kenapa Mas Haris pulang begitu sore? Aneh kok gak ngabarin. Kan aku bisa masak. Alea pun bersiap-siap turun ke lantai bawah. Pikirannya adalah ingin menyambut suaminya yang tak sering ada di rumah. Mas, pasti lelah ya. Biar aku bantu Mas. Setelah menyapa salam, Alea senyum manis menatap Haris. Hium, hanya balasan deheman jawaban tanpa menatap Alea. Hal itu telah terbiasa pada sikap Haris padanya. Alea tak mempermasalahkan. Baginya ia menyuka suaminya dan bersabar adalah hal yang sudah cukup baik. Mungkin penat naik jabatan membuat suaminya bersikap dingin akhir-akhir ini. Mas, aku sudah siapkan air hangat. Mas mau makan apa? Mau minum kopi atau teh? Atau mau sandwich penutup untuk makan malam? Aku akan buat. Set, diamlah. Kamu keluar dari kamar. Mas banyak kerjaan. Lelah. Alea terdiam sangat. Entah ia baru pertama kali Mas Haris sangat bersikap marah berteriak seperti itu padanya. Sikapnya memang selalu ketus dan abai. Tapi ini pertama kalinya Alea mendapat kejutan tak biasa. Hingga suaminya menutup pintu kamar saat ia ingin melangkah masuk kamar. Nyah, apa mau disiapkan sekarang makan malam? Tanya Biona. Ya, siapkan saja. Biar Mas Haris saya yang siapkan. Alea pun mengambil ponsel. Hal yang tak ia mengerti mengapa sikap Mas Haris pulang dengan emosi. Ia pun bertanya pada Sinta kala itu. Dieh, jadi lo nelepon gue cuma curhat soal Mama Sloal? Iya, abis siapa lagi sobat gue yang paling ngerti gue Sin? Please sedikit bingung. Tega banget sih. Ya udah nih ya. Aku kasih tahu kamu nih. Biasanya klo model kayak kamu nih Alga jauh beda sama jomblowers. Buktinya kamu galau nanya sama jomblo ye, kan? Sinta, aku nanya serius juga. Teriak Alea kesal menatap ponselnya. Ia merasa diledek, lalu menutup ponselnya. Sehingga Sinta yang masih halo terkejut akan sikap Alea. Jiyahai, marah sama jomblo kayak gue kamu nyesel Al. Tapi karena aku baik hati dan tidak sombong meski jarang menabung. Aku bakal kasih tips kenapa doi bisa kayak gitu. Teliting, notif pesan suara, membuat Alea yakin. Jika pesan dari Sinta, bukan dari ciri-ciri suami yang bosan terhadap istrinya. Sinta pasti salah, lirih Alea, meninggalkan pikiran yang ia ingat. Dari Sinta. Alea Trihapsari berharap, suaminya tidak seperti yang dibayangkan gosip sahabatnya itu. Gila kerja dan tekanan perusahaan yang membuat hubungannya hambar itu sudah pasti. Mas, aku minta maaf sekali lagi. Alea menatap Haris yang telah bersiap rapi, lalu keluar dengan setelan kemeja dan harum mewangi. Alea yang diam kaku duduk di lantai hanya merenung tak bisa bertanya. Akan kemana kamu Mas? Menurutmu, clubbing, cetusnya. Aku percaya kamu masih terobsesi gila pekerjaan. Aku yakin sikapmu tak manis saat ini bukan karena wanita, tapi karena tumpukan segudang tekanan dalam perusahaan. Batin Alea menatap bunga, lalu mengambil satu persatu lilin aromaterapi dan potongan bunga mawar. Alea yang duduk tersungkur hanya bisa menatap langit kamar. Ia kemudian menghela nafas. Ia kembali tersenyum ketika bayangan wajah Haris masih terlihat jauh di pelupuk matanya. Semua memang salah aku lupa. Jika kejutanku tak sesuai ekspektasi, bukankah ini terlalu berlebihan? Hah, Alea, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu memikirkan Mas Haris akan membuat dirimu berada di ranjang dengan mesra setelah makan malam? Sungguh pikiran ironis seperti cerita novel. Alea, kamu bukan bagian itu. Aku tahu sangat mencintainya, tapi kamu harus bersabar. Mas Haris sedang tidak baik di kantor, gerutunya. Kala suaminya kembali pergi begitu saja. Sehingga Alea pergi, berlanjut ke rumah sakit saat itu juga. Menemui mama angkat suaminya yang terbaring sakit. Mama, Alea datang lagi. Bagaimana kabar mama? Apa mama masih ingat?
Kalau Alea apapun akan selalu merawat Mama. Cepatlah siuman Mam. Dengan begitu Alea akan memutuskan untuk membawa pengobatan terbaik agar Mama cepat sembuh. Alea berada di kursi tamu pasien nomor 707. Hal itu dilakukan sebelum ia pergi ke kantor. Alea menjenguk Mama mertua dan merawatnya sekedar mengelap dan mengganti pakaian dibantu perawat. Meski ia hanya bisa menjenguk selama 20 menit, Alea tak akan kehilangan kata-kata untuk menyapa dan bercerita. Alea yakin, jika seseorang dalam keadaan koma, ia masih bisa mendengar meski dalam bawah sadar sangat jauh. Alea berharap Mama Riris bisa segera siuman dan melihat dirinya yang telah menikah bersama Haris sesuai keinginannya. Seiringnya Alea melewati masa itu, ia pun bertemu Sinta yang memang kisahnya tak jauh beda. Alea mempunyai 2 adik dan 1 kakak yang bukan sedarah. Ia adalah anak-anak yang sama seperti dirinya dan dirawat oleh orang tua asuh di asrama. Namun ketika mereka telah tiada, karena sakit, Alea harus berjuang dan Bimo sang kakak harus bekerja sebagai pelaut, tapi kini kabarnya sudah tak lagi terdengar. Mah, jika kebaikan Mama Riris dan mendiang suami Mama, mungkin kedua adik Alea kini tak lagi seperti saat ini. Alea sudah mempunyai pekerjaan dan membayar pengasuh pada orang yang Mama percaya. Sayang saja mereka tak ingin tinggal bersama. Jujur Alea merindukan rumah kecil Alea. Tapi janji Alea akan menjemputnya ketika Mama sembuh. Mama tenang saja, adik-adik Alea cukup sehat dan baik. Asrama yang Mama buat, mengingat dan semakin baik saat ini. Alea menghapus kesedihan, lalu ia menatap monitor rumah sakit yang masih stabil. Hal itu pun ia pamit dan mencium kening serta tangan sang Mama. Alea pamit bekerja dulu ya Mah. Sementara di rumah lain. Hani, kamu kenapa diam saja? Hewang. Tekanan pekerjaan semakin membuat aku stres sayang. Jangan lagi mendadak meninggalkan aku seperti kemarin. Cie, Hani kamu candu padaku. Ups, baiklah maafkan aku ya. Aku janji tidak akan membuat menunggu lama. Kecup Irene pada Haris. Haris yang berkutat pada laptop. Jika bertemu Irene ia memulai membaringkan istri keduanya yang ia cintai itu di ranjang berbalut sprei merah maron bermotif mawar merah menyala saat itu. Entah mengapa kali ini, ia menatap Irene membuat ia terkejut dan memandang wajah Irene seperti wajah Alea. Mengejap kedua mata agar sadar tapi sulit. Ark, teriak halus Haris. Hal itu pun membuat Irene yang telah menikmati aksi setengah, membuat dirinya ikut terbangun dan terkejut. Ada apa Hani? Aku akan ke kamar mandi sebentar. Tunggu di sini ya, pinta Haris. Irene pun menutupi tubuhnya dengan selimut dan mengambil air minum. Hal pertama kalinya, Haris menyentuhnya tapi tidak asik seperti saat ini. Hal itu membuat Irene curiga, karena tak pernah terjadi saat masih dalam pemanasan Haris berteriak dan pergi meninggalkannya. Sial, kenapa bisa gue lihat Irene wajah Alea? Membuat mood gak bagus aja. Haris meninju tembok masih menatap kaca, sehingga rutinitas itu terhenti. Asteris. Di kantor. Masih dalam keadaan pagi rutinitas. Lo kenapa sih Al? Tanya Sinta. Heuam. Kenapa apa nyata? Menyadar dari lamunan. Sinta menatap Alea dan menggeleng kepala. Ia melihat sekeliling kantor yang masih terlihat sepi. Al, Mas Haris Anggara udah itu ya? Bisik Sinta. Apaan sih kamu ta? Udah deh, ngaku aja. Soalnya tampang kamu melamun kayak gini bikin curiga. Teriaknya penuh goda. Set. Jangan gede-gede suara kamu ta. Menutup mulut Sinta, masih menatap sekeliling kantor yang masih pagi. Pasalnya Alea malu jika sampai terdengar orang lain. Karena pembicaraan mereka yang sangat sensitif menurut Alea. Keras banget sih, lagian kan kamu udah sah. Ngapain malu? Tanya Sinta. Saat Alea ingin berkata gemas pada sahabatnya itu, tiba saja bibirnya terasa sakit dan tergigit. Au, his meringis. Kenapa kamu Al? Itu tandanya ada yang kangen mau ketemu tuh. Pasti diomongin. Sok tahu kamu ta, kamu mah kolot percaya hal-hal begituan aja. Tak lama, Bos Venzo melewati mereka, memanggil Alea dan Sinta ke ruangannya. Alea, Sinta setelah selesai briefing, kalian berdua ke ruangan saya. Baik Pak, Alea dan Sinta menatap hormat bersamaan. Alea terdiam bingung, entah kenapa Bos Venzo memanggil dirinya. Tak lama ia melirik Sinta yang menatap penuh curiga.
Dah ya Al, gue mau ke pantry dulu. Mau buat kopi. Sekalian mau kapi berkas. Hehehe. Senyum menjauh penuh curiga. Kamu gak buat aneh-aneh kan? Teriaknya. Tapi Sinta kembali seperti biasanya. Menghiraukan dan berlaga senyum dusta. Tak lama mereka ke ruangan Bos Venzo. Sinta, Alea, kalian tahu apa yang membuat saya memanggil kalian berdua? Tidak bos, kami benar-benar tidak tahu, ucap Alea. Sementara Sinta menyenggol sikut lengan Alea dan berbisik. Kalau tahu, kita gak mungkin ada di sini Al. Gak usah serius, tatap senyum Sinta. Alea menggertakkan gigi untuk mendengarkan Bos Venzo. Sudahlah, kalian jangan gugup seperti itu. Kalian berdua adalah karyawan saya yang istimewa. Alea terhenti. Kala ucapan bosnya, apakah bersangkutan dengan kenaikan jabatan? Yang Alea sendiri tak mengisi form.